Selanjutnya yang ketiga, bahwa kami Tamir Masjid Al-Ikhlas Kekadananya mengharap kehadiran saudara sekalian, kaum muslim muslimah untuk bersama-sama menghadiri kajian tafsir Quran yang insya Allah kami selenggarakan secara rutin setiap hari Jumat malam Sabtu, waktunya pada sholat maghrib sampai dengan menjelang sholat isya, dan insya Allah bersama Bapak Ustaz Joko Purwanto Magister Pendidikan Islam. Untuk itu monggo saudara sekalian yang ada waktu, kami tunggu kehadirannya untuk bersama-sama mengikuti kajian tafsir Quran tersebut. Kemudian terakhir, bahwa satu angkas masjid sampai pada bulan tahun yang lalu berjumlah 44.634.000 rupiah. Kemudian infak surat Jumat pada Jumat kami kemarin mendapat 6.394.000 rupiah. Adapun pengeluaran sejumlah 3.223.000 rupiah, sehingga saldo akhir angkas masjid sampai pada hari ini berjumlah 47.805.000 rupiah. Demikian keadaan markas masjid dari Kekadangan Raya sampai pada saat laporan ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya sebelum sholat Jumat pada siang kita mulai, kepada seluruh jamaah kami persilakan untuk memenuhi barisan yang masih kosong untuk diisi, mulai depan terlebih dahulu, kemudian barisan belakangnya dimohon untuk menyesuaikan. Kemudian bagi jamaah yang boleh komunikasi untuk tidak lupa dinonaktifkan terlebih dahulu agar tidak mengganggu ataupun mewakilkan kita di dalam kita menjalankan ibadah sholat Jumat pada siang hari ini. Baiklah, karena waktu sudah masuk untuk itu sholat Jumat siang kita mulai. Kepada Bapak Ustaz Dr. Anas Haji Bunyamin FSMA maupun Bapak Mamukti waktu dipersilakan. Sekian yang aku akan sampaikan atas nama kami ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan illa amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita sampai dengan hari. Syukur nikmat bukan kewajiban, tapi kesyukuran dan juga kebutuhan. Karena Allah akan menambah-nambah kenikmatan itu kalau kita butuh dan mensyukuri. Tapi kalau kita justru ingkar, tidak mensyukuri nikmat itu, Allah akan menjadikan kita orang yang kufur dan tidak sanggup mensyukuri. Maka pilihan ini tentu kita akan memilih bersyukur. Allah akan menambahkan. Mari kita jadikan pertemuan kita di tempat yang mulia ini, di hari yang agung ini, sebagai penumbuh dan penambah iman dan takwa. Iman dan takwa itu suatu saat bisa bertambah, tapi suatu saat bisa. Jadi itu dua layan, bisa bertambah dan bisa bertambah. Untuk itu maka tiap hari Jumat kita mencoba untuk mewasiatkan ini pada khotib itu sendiri dan pada jamaah untuk senantiasa melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya, termasuk apa yang sudah disampaikan oleh Allah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, topik khotbah kita pada Jumat siang hari ini, saatnya umat Islam bersih. Umat Islam yang banyak disebut oleh Rasulullah seperti berikut. Demikian Rasulullah menceritakan kondisi umat Islam di saat itu. Hampir-hampir orang kafir memerangi kalian, baikkan orang-orang yang makan siang saling mengajak menuju piring besar. Seorang sahabat bertanya, apakah disebabkan sedikitnya umat Islam pada hari itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, tidak. Bahkan pada hari itu kalian banyak, tetapi bagikan gue yang baru berada di bumi. Dan Allah akan menghilangkan rasa gentar dari dada musuh kalian terhadap mereka, terhadapmu, agar mereka berani untuk memecah belah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, karena umat Islam waktu itu baru mendapatkan satu penyakit yang disebut penyakit wahyu, dan Allah akan melimpahkan penyakit wahyu itu, yaitu kelemahan hati orang-orang. Maka kemudian sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, apakah wahyu itu? Wahyu itu adalah cinta dunia dan takut. Jadi ternyata ada satu penyakit yang harus dihindari oleh orang Islam, yaitu penyakit cinta dunia. Untuk itu maka harus kita hindari hal-hal.
Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, posisi persatuan umat Islam sudah didengungkan sejak dulu. Rasulullah ditugaskan menjadi Nabi dan Rasul untuk senantiasa menghidup mulai dari awal perkembangan Islam itu sedikit demi sedikit, kemudian berkembang bahkan sampai di dunia. Karena Islam merupakan rahmatan lil alam, agama untuk seluruh alam, bukan hanya untuk bangsa. Untuk itulah maka Rasulullah mengemban tugas untuk menyebarkan Islam sebanyak-banyak, sampai-sampai juga termasuk di negara kita. Kemudian bagaimana posisi umat Islam di Indonesia yang tadi digambarkan sebagai bubble. Umat Islam di Indonesia pada tahun 2023 menurut laporan The Royal Islamic Strategic Studies Center atau RISSC, jumlah populasi umat Islam di Indonesia mencapai 240,62 juta jiwa atau setara dengan 86,7%. Jadi kita ini posisi kita itu 86,7%. Dari jumlah penduduk semuanya adalah 277,53 juta. Kita itu 86, hampir 87. Yang 13% itu dibagi-bagi oleh agama-agama yang lain, termasuk mungkin kepercayaan. Nah ini kita bisa coba. Kita yang 87% jiwanya banyak sekali kan. Itu mohon maaf, kita itu menghadapi saudara-saudara kita ini yang mungkin persentase yang kecil itu kalah dalam arti persatuan, dalam arti persatuan. Tak terlalu banyak atau memang mungkin kita tidak bersatu karena perbedaan-perbedaan. Namun demikian persatuan umat Islam ini harus didengung. Melihat kondisi sesungguhnya, umat Islam memiliki suara terbanyak kemarin itu di dalam pemilu, menentukan jalannya negara, untuk menentukan jalan negara. Namun selama ini partai-partai Islam tidak mampu menjadi dirjen di negara sendiri karena perbedaan platform dan aspek kepemimpinan. Di dalam sejarah Islam, baginda Rasulullah SAW sukses membangun daulah Islamnya di mana dilanjutkan dengan era Khulafaur Rasyidin dan era Utsmaniyah, Bani Abbasiyah dan Bani Utsmaniyah. Sepanjang sejarah khilafah Islam pernah menyatukan kaum muslimin hampir 2/3 umat Islam. Sayang, Inggris melalui kaki tangannya mencoba untuk meruntuhkan persatuan umat Islam ini dengan mendirikan Mustafa Kemal Atatürk, waktu itu presiden, meruntuhkan khilafah Utsmaniyah tahun 1920. Sejak itu umat Islam sedunia mulai terpecah belah. Mereka dipisahkan oleh negara-negara bangsa bernasionalistik dengan warna nasional. Inilah awal terpecah belahnya umat Islam. Yang saya sebutkan tadi adalah dari Turki, dari Kemal Atatürk dari Turki. Yang sekarang Turki ini sudah dipegang oleh Erdogan dan merupakan kebangkitan Islam di Turki yang sekarang mewarnai Islam. Kemudian bagaimana di Indonesia? Kondisi dan posisi umat Islam di Indonesia belum juga terlihat mengembirakan. Walaupun sejak awal kemerdekaan sudah berdiri organisasi-organisasi Islam yang bertujuan
mengusir penjajah, namun dengan politik dividen perang adu domba, Belanda berhasil mengatasi perjuangan pahlawan, baik itu Tengku Umar, Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, sampai Bung Tomo yang senantiasa mendukungkan takbir Allah, dibuang dan dipenjarakan di berbagai daerah. Di awal tahun kemerdekaan, dengan piagam Jakartanya, diharapkan bisa menjadi momentum untuk kebangkitan umat Islam pada awalnya. Namun posisi umat Islam termarginalkan. Hal itu tidak bisa kita lakukan karena banyaknya tekanan-tekanan dari luar, dan persatuan umat Islam mungkin waktu itu agak tiur, tidak seperti yang diharapkan. Akhirnya apa? Kita termarginalkan, terpinggirkan. Sampai sekarang dengan opini-opini umat Islam itu adalah ekstremis, kemudian intoleran, fanatis, politik identitas, dan masih banyak lagi upaya-upaya meninggalkan dan tidak menginginkan ada Islam serta mengkriminalisasi para ulama. Ini bukan pekerjaan yang baru-baru ini, tapi tidak dulu. Dan inilah yang dihadapi oleh manusia. Jadi umat Islam hidup di negara sendiri, tapi masih diredam bukan oleh umat lain, tapi mungkin umat Islam. Inilah karena persatuan itu. Ukhuwah Islamiyah di negara ini merupakan rupanya nampaknya belum cukup kuat dan mudah buyar. Momen pemilu dan pilpres sepertinya masih memunculkan konflik khusus di akar rumput di antara. Jadi selama ini umat Islam misalnya ada perbedaan pendapat. Taruhlah kalau kemarin ada 3 paslon presiden dan wakil presiden, ada berbeda, yang ini nomor 1, yang itu nomor 2, yang ini nomor 3. Umat Islam itu masih tetap. Dan perpecahan ini luar biasa. Tidak hanya diam, ya, tapi dibangkitkan dengan semangat-semangat yang mungkin menyinggung paslon-paslon yang lain, menyinggung pendukung paslon yang lain. Dan ini sering terjadi. Dan sebetulnya itu semua mohon maaf, itu umat Islam yang banyak itu merasa sendiri, baik paslon 1, 2, 3 itu umat Islam, tapi mereka terkena penyakit cinta dunia dan takut. Kenapa? Karena andai kata ini bisa jadi jago saya ini, saya akan hidup enak. Tapi kalau yang dari itu, mungkin saya akan sulit. Inilah yang perlu kita telaah dan kita analisa, sehingga kita tahu bagaimana kita harus mendekatkan atau mendirikan ukhuwah Islam yang baik, yang cukup kuat seperti kemarin-kemarin dalam pilpres ini. Besok kita kalau toh mungkin besok ada perbedaan, tapi tidak meruncing seperti ada. Ini kita sudah lebih dewasa menghadapi perbedaan-perbedaan. Seperti dewasanya umat Islam ketika kita dulu perbedaan penetapan Idul Fitri atau puasa Ramadan itu awal-awalnya memang masih, tapi sekarang ini perbedaan-perbedaan itu tidak biasa. Dulu kalau saudara kita pudut, kita tidak pudut misalnya, itu saling menterka. Ini lama-lama. Mudah-mudahan perbedaan-perbedaan umat politik tadi tidak nanti bina, dan persatuan umat Islam akan dapat kita hasilkan. Dari Lensi dan Jumat yang berbahagia. Kemudian bagaimana umat Islam harus bersatu? Umat Islam harus menyadari bahwa menjaga persatuan umat dan memelihara ukhuwah Islamiyah adalah kewajiban setiap muslim. Jadi ukhuwah Islamiyah itu kewajiban kita. Kalau tadi syukur bukan kewajiban, tapi ukhuwah Islamiyah itu kewajiban. Dengan Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah di antara kita.
dan kepada berbahagia kita yang hadir di masjid ini merupakan saudara-saudara, bahkan saudara seagama. Saudara seagama ini tidak bisa dipisahkan. Kalau mungkin mohon maaf, saudara yang seketurunan itu mungkin karena perbedaan agama bisa beda. Jadi misalnya ada saudara kita senasab, kita beragama Islam, kemudian dia beragama lain, itu mungkin pada waktu Idul Fitri dia tidak kita ajak, kita panggil karena dia melaksanakan kegiatan agama. Tapi kalau kita yang sama-sama Islam ini tidak ada alasan untuk tidak bersatu. Jadi kita tetap satu untuk melakukan ukhuwah Islam. Kemudian di ayat yang lain Allah juga berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah dan janganlah kalian berpisah. Jadi kuncinya ini, kita kalau ada apa-apa itu kembalikan kepada Allah. Entah itu ketika kita pemilu, entah itu ketika kita memilih apa-apa yang terjadi menyebabkan kesatuan Tuhan tidak bisa terwujud, maka kita kembalikan kepada Allah. Bagaimana aturan? Jangan sampai hal-hal yang terkait dengan kebutuhan duniawi itu akan berlaku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana 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 atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika walhamdulillahi rabbil alamin.